Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira Tasyaza. Saya adalah mahasiswi jurusan Teknik Industri UIN Suskaria. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar proposal mini mata kuliah metodologi penelitian dosen pengampu Ibu Mary Siska STMT. Di sini judul yang saya ambil adalah analisis postur kerja dengan metode Rapid Upper Lip Assessment atau metode RULA pada UKM Siskichen di Jalan Panglima Undan nomor 16 Pekanbaru. Langsung saja, pada bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang dari dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian terdapat bab 2 yang berisikan tentang landasan teori. Bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian, yang mendukung materi pembahasan ergonomi, biomekanika, green ergonomik, dan antropometri. Kemudian selanjutnya ada bab 3 yang berisikan tentang metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang tujuan dari penelitian, proses pengumpulan data dan tahapan, proses pengerjaan, langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat, teknologi dan informasi ini berfungsi sebagai alat yang akan membantu kegiatan manusia. Ergonomi adalah ilmu pengetahuan tentang aspek manusia di dalam lingkungan kerjanya yang dilihat secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, perancangan, dan desain ergonomi. Selanjutnya, green ergonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah produksi yang harus ergonomi dan ramah lingkungan. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut. Di sini terdapat ada proses penggorengan karipap. Pekerja melakukan pekerjaannya dengan menggoreng dalam keadaan bungkuk, sehingga membuat pekerjaan menjadi kurang nyaman dan sakit pada bagian punggung, pinggang, dan bahu. Pada penelitian ini dilakukan perancangan alat bantu yaitu cooling rak atau rak pendingin. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada proposal kali ini yaitu bagaimana perancangan sistem kerja yang baik dan ergonomis saat melakukan kegiatan produksi pada UKM Siskichen. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menentukan data antropometri yang dibutuhkan dalam merancang desain cooling rak beserta penerapan data antropometri tersebut pada desain cooling rak. Yang kedua, dapat mengetahui pengaplikasian biomekanika menggunakan metode RULA. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaplikasian green ergonomik pada saat memproduksi karipap pada UKM Siskichen. Yang keempat, dapat menganalisa dan merancang lingkungan kerja yang ergonomis. Yang kelima, dapat merancang display yang digunakan untuk objek penelitian. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengetahui penerapan 5S pada saat kegiatan produksi. Selanjutnya, ada batasan masalah dan asumsi penelitian. Batasan masalah yang pertama adalah produk yang dirancang adalah cooling rak, antropometri yang digunakan adalah lebar bahu, jangkauan tangan ke depan, tinggi siku berdiri, tinggi bahu duduk, lebar rentang tangan, dan panjang telapak tangan. Kemudian yang kedua, objek yang diamati adalah kegiatan produksi pada UKM Siskichen. Dan yang ketiga, jumlah responden data antropometri berkisaran antara umur 25 sampai 50 tahun. Kemudian yang keempat, jumlah pengolahan dan uji kenormalan, uji keseragaman, dan uji kecukupan data menggunakan aplikasi SPSS versi 17.0. Kemudian yang kelima, metode yang digunakan pada perancangan biomekanika adalah metode RULA. Selanjutnya, asumsi penelitian. Yang pertama, penilaian postur kerja terbaik yaitu menggunakan metode RULA dengan mengevaluasi seluruh postur tubuh pekerja. Karena dilihat dari aktivitas kerja di UKM Siskichen yang kurang ergonomis yaitu hampir seluruh bagian tubuh pekerja. Yang kedua, posisi kerja membungkuk merupakan salah satu posisi yang harus kita hindari.
Oleh karena itu, dirancang cooling rack atau meja pendingin dengan data antropometri pada UKM SysKitchen, sehingga pekerja tidak lagi membungkuk dan nyaman saat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, dan kita masuk ke bab 2 atau landasan teori. Yang pertama ada pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu pengetahuan tentang aspek manusia di dalam lingkungannya yang dilihat secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, perancangan, dan desain. Kemudian yang kedua ada biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika dalam kehidupan. Yang ketiga ada green ergonomi. Green ergonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah produksi yang harus ergonomi dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat antropometri. Antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Yang kelima ada pengujian data-data antropometri bisa dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama dengan melakukan uji normalitas data, yang kedua dengan uji keseragaman data, yang ketiga menghitung BKA dan BKB atau batas kendali atas dan batas kendali bawah, kemudian melakukan uji kecukupan data, dan yang terakhir yaitu menghitung persentil. Selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suatu alat ukur yang akan berpengaruh terhadap kinerja para pekerja jika lingkungan kerja berada pada saat intensitasnya baik. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah keadaan bentuk fisik yang terdapat pada tempat kerja yang mampu mempengaruhi pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik ini berkaitan dengan hubungan antara para pekerja dalam sebuah perusahaan seperti hubungan pegawai dengan atasan pegawai maupun dengan bawahannya. Kemudian yang ketujuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama ada penerangan atau cahaya di tempat kerja, yang kedua temperatur di tempat kerja, yang ketiga kelembapan di tempat kerja, yang keempat kebisingan, kelima bau tidak sedap, yang keenam dekorasi di tempat kerja, yang ketujuh musik di tempat kerja, dan yang terakhir keamanan di tempat kerja. Selanjutnya, yang kedelapan ada display. Display harus dirancang sebaik mungkin agar dapat menarik perhatian pekerja, sehingga display berguna untuk menyampaikan informasi agar semua pekerja dapat berhati-hati. Kemudian yang terakhir ada metode 5S. Metode 5S merupakan 5 langkah yang digunakan dalam penetapan dan pemeliharaan tempat kerja yang akan dikembangkan melalui inisiatif dalam bidang manufaktur. Adapun metode 5S yang pertama yaitu ada seri atau ringkas, yang kedua seiton yaitu rapi, yang ketiga seiso resik, yang keempat ada seiketsu yaitu rawat, dan yang terakhir ada shitsuke yaitu rajin. Kemudian bab yang terakhir adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tahap-tahapan dalam membuat metodologi penelitian yaitu melakukan studi pendahuluan, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga menentukan rumusan masalah, yang keempat menentukan tujuan penelitian, yang kelima melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa diperoleh dengan cara wawancara dan juga pengumpulan data antropometri. Yang kelima melakukan pengolahan data. Yang pertama, melakukan pengolahan data terhadap biomekanika. Biomekanika menggunakan metode Rula. Yang pertama, melakukan pengamatan gerakan. Yang kedua, membagi pengamatan menjadi dua grup. Yang ketiga, melakukan penilaian. Yang keempat, memberikan skor. Dan yang terakhir, menentukan level. Yang kedua, antropometri. Yang pertama, kita akan melakukan uji kenormalan. Setelah data tersebut normal, maka kita melakukan uji keseragaman. Setelah data diperoleh seragam, maka kita melakukan uji kecukupan. Setelah data tersebut cukup, maka kita melakukan uji persentil. Dan yang terakhir, kita merancang alat bantu. Yang ketiga ada green ergonomi, yaitu kita membuat alat bantu pekerjaan yang green ergonomi. Kemudian yang keempat ada lingkungan kerja. Kita merancang lingkungan kerja berdasarkan metode 5S. Yang terakhir ada display. Cara membuat display bisa dengan cara menghitung tinggi huruf, menghitung lebar huruf, menghitung jarak antar dua huruf, pemilihan warna, dan yang terakhir perancangan display. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan analisa. Dan tahap terakhir kita menentukan kesimpulan dan penutup. Baiklah, sekian presentasi
tugas besar proposal mini mata kuliah metodologi penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.